Batam TV, Jembatan Hati. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang dan terjadi. akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Bagaimana siaran New Life pada malam hari ini? ya, pemirsa siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa berpartisipasi bersama kami tentunya. Pemirsa yang sedang memiliki apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi dalam kehidupan pemirsa di rumah, pemirsa bisa angkat telepon, bisa kirim SMS ke kami di 0881 Ya, apapun permasalahan Anda, Ya. Anda bisa SMS kepada kami selama siaran ini berlangsung. Kami hanya menerima line SMS. Anda bisa mengirimkan SMS Anda mengenai permasalahan kehidupan yang sedang Anda hadapi di 0819 081 77771. Betul sekali. Ya, ya Ko Hengki. Hmm. Terkadang di dalam kehidupan kita ya, saat kita bahagia, saat kita lagi banyak uang, saat kita lagi senang-senang, sepertinya kalau kita mau bersyukur mudah ya, gampang aja. Wah, terima kasih Tuhan, aku bahagia sekali. Tapi misalnya kalau misalnya saat kita lagi sedih, Ya. putus cinta, lagi nggak punya uang nih, wah, mau bersyukur itu rasanya kok susah banget kok Tuhan kayak gini sih. Jadi nggak bisa bersyukur gitu Betul ya. sekali. Ataupun gini nah, kadang kita diberikan kesempatan yang baik, Tuhan Ya. sudah berikan kesempatan yang baik, tapi kita tidak bisa mensyukuri buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan itu. Ya. Kenapa orang bisa seperti itu? Kenapa ya? Ya, karena itu pemirsa kami mengangkat tema mensyukuri setiap kesempatan yang ada. Nah, pemirsa, pada malam hari ini pemirsa bisa angkat telepon. Mungkin pemirsa punya masalah apapun, pemirsa bisa kirim SMS di 0819 081 77771. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Eki, selamat malam Mana, selamat malam Budita. Selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam Budita. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Dan terutama selamat malam juga nih buat pemirsa yang Ya. ada di rumah, pemirsa setia New Life yang selalu menanti-nantikan acara New Life. Ya, Gimana kabarnya? tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya, Malam hari ini mengangkat tema mensyukuri setiap kesempatan Ya. yang ada. Kenapa Pak mengangkat tema ini Pak? ya. Secara jujur sih di awal tahun ada banyak tantangan gitu kan ya. Dari sakit, rasanya sudah bersyukur, ada masalah demi masalah yang datang dan rasanya penuh otak ini. Namun di satu sisi kita bisa melihat bahwa kita ini punya pilihan. Ya. Kita mau fokus pada masalah atau mau fokus pada hal yang benar gitu kan. Kalau kita fokus pada masalah, maka yang muncul adalah mengeluh dan akhirnya kehidupan kita stagnan. Stagnan, kita lebih memilih malas melakukan segala sesuatu karena kita merasa beban kita terlalu berat dan itu sempat terjadi gitu. Saya pikir aduh terlalu berat, banyak tekanan, banyak pikiran gitu kan. Tapi di satu sisi lain kita masih punya kesempatan untuk bisa bersyukur. Ya. Makanya kenapa tema ini diangkat, karena setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita ini, waktu kita masih bisa bernafas, waktu kita masih bisa bangun, waktu kita masih melangkahkan kaki, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalah yang sedang menghimpit kita, apapun tantangan yang sedang datang dalam hidup kita, gitu kan ya. Apapun kekecewaan yang mungkin sedang kita alami, kepedihan yang sedang kita alami.
Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan itu selalu baik dan Dia selalu punya jalan yang terbaik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa selalu bersyukur dalam hidup ini. Ya. Jadi latar belakangnya adalah karena memang di awal tahun rasanya seperti kok banyak sekali masalah gitu kan ya. Nah, kita memilih mau mengeluh atau mau bersyukur. Nah, mari kita sama-sama memilih untuk kita bersyukur. Bukan berarti narasumber nggak ada masalah loh. Nggak tahu kalau samping saya kelihatannya nggak ada masalah. Gimana di akhir tahun, di awal tahun. Saya nggak pernah tuh ada masalah, maaf ya. Oh iya. Dari wajahnya kita kelihatan gitu ya rasanya. Nggak ada. Kelihatan masalahnya ditutupi. Nggak pernah ada masalah satu dia biasanya banyak biasa. Iya, benar banget apa yang Pak Susilo bilang. Sebenarnya selama kita hidup, ya masalah itu selalu ada ya. Kata orang bijak nih, masalah itu baru nggak ada setelah kita sampai di rumah masa depan. Rumah yang namanya ukuran 2x1 alias kuburan. Padahal masalah utama muncul di sana. Iya, begitu kelihatannya nggak ada masalah di dunia ini ya kan. Tapi kan pertanyaan yang lebih besarnya lagi, mau kemana kita habis itu? Nah, itu masalah yang terbesar sebenarnya dalam hidup ini. Yang sebenarnya begitu banyak orang nggak tahu jawabannya apa gitu. Dikira habis selesai masalah di dunia ini terus selesai gitu aja gitu ya. Nah tapi ya memang selama kita ada di dunia ini ya memang diakui atau tidak masalah itu ada. Akan tetapi bagaimana kita menyikapinya itulah yang menjadi topik bahasan yang terpenting dan yang sangat menarik. Makanya kita mau bahas nih pada malam hari ini. Ya. Lalu kenapa ya sampai ada orang yang nggak bisa bersyukur gitu? Kerjanya hanya ngeluh dan ngeluh. Kenapa sampai ada orang seperti itu? Ya sebenarnya sih balik lagi seperti yang tadi Pak Susilo juga sudah sempat sampaikan ya. Tergantung di mana atau apa yang menjadi fokus dari perhatiannya atau yang menjadi fokus dari pikirannya gitu. Jika kita memfokuskan segala pikiran kita, segala daya upaya kita, segala apa yang ada pada kita kepada masalah, maka yang terjadi adalah susah banget buat kita untuk mengatakan atau mengucapkan aku bersyukur atas apa yang ada gitu ya. Karena bagaimana mau bersyukur gitu, sepanjang mata memandang yang kita lihat semuanya adalah masalah gitu ya. Hidup kita ini sama seperti sebuah kamera gitu. Kamera itu kan ada tombol zoom ya, kita bisa pencet, kalau kita pencet zoom maka apa yang kita sorot itu akan kelihatan semakin besar gitu. Nah seringkali ketika kita menzoom sesuatu, hal-hal yang lainnya yang kita tidak zoom akhirnya luput dari pandangan kita gitu. Nah begitu juga halnya dengan orang yang susah sekali untuk mengucapkan kata syukur. Dia begitu menzoom masalahnya dia sedemikian rupa sehingga itu menutupi pandangannya dia dan membuat dia tidak mampu lagi untuk melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang begitu indah sebenarnya yang bisa untuk dia syukuri di dalam kehidupannya. Contoh tadi Pak Susilo sudah sempat sampaikan juga, kalau kita bisa berjalan saja itu sebenarnya adalah suatu anugerah. Pagi hari kita bisa menghirup nafas dengan gratis, itu adalah satu anugerah. Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit yang hanya untuk bernafas dia harus bayar gitu. Betul. Dia harus bayar beratus-ratus ribu dan harus ditempel-tempel selang gitu di sekujur wajahnya gitu ya supaya dia bisa bernafas gitu. Dan udah bayar pun tetap kadang-kadang susah kalau yang di dalam ini nggak berfungsi dengan baik gitu. Jadi kita bisa bernafas dengan lancar, dengan sempurna, dan semuanya itu gratis. Itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Itu adalah kebaikan dari Tuhan yang sebenarnya begitu banyak alasan untuk kita untuk bersyukur. Terus dampaknya sendiri apa Pak? Orang yang sukanya mengeluh dan mengeluh Pak? Dampaknya pasti tergantung apa yang dia keluhkan. Kalau dia mengeluhkan, contohnya misalkan dia mengeluhkan pasangannya dan itu sampai dia sakit hati selama bertahun-tahun, gitu kan? Waktu dia sampai sakit hati selama bertahun-tahun, itu dampaknya termasuk dampak kesehatan. Nah, kekebalan tubuh menurun, gitu kan ya. Kemudian dampaknya lagi dalam dia bekerja pasti nggak bisa konsentrasi, nggak bisa tenang. Jadi sebenarnya orang yang selalu mengeluh itu sebenarnya dia tidak akan pernah bisa menghasilkan karya yang maksimal. Dia tidak akan pernah bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang
yang memberikan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena yang dilihat adalah hal-hal negatif, yang menguasai pikirannya adalah hal-hal negatif, masalah demi masalah demi masalah. Dan kalau dia mungkin waktu mengalami masalah, dia mungkin butuh waktu untuk tenang selama 1 hari, itu masih wajar. Tapi masalahnya ada orang yang butuh waktu tenangnya itu sampai berminggu-minggu. Nah ini yang sudah tidak wajar gitu loh. Memang kita tahu bahwa masalah itu kan mungkin Anda berkata, oh ya Bapak sama Ibu tidak ngerti masalah yang kami alami gitu kan ya. Gitu kan. Nah, memang mungkin kami tidak mengerti apa yang sedang Anda alami, tapi kami juga pernah mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup ini. Di awal tahun menurut saya sedang mengalami masalah yang sangat berat, tapi di satu sisi lain hidup itu kan harus berjalan. Gak bisa kita mengeluh dan meratapi, menyesali dengan kekecewaan dan berbagai macam dan kesedihan, mau nangis juga gak bisa merubah apa-apa. Tapi mari kita melihat fakta, kalau misalnya memang ini yang sudah hal yang kurang baik mungkin terjadi dalam hidup kita, yang lama sudah berlalu. Biarlah yang baru yang sudah disediakan oleh Tuhan ini kita jalani kembali gitu kan. Jangan hanya berfokus pada hal-hal yang lama, termasuk pada berfokus pada kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Waktu kita fokus pada kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, akhirnya kita nggak bisa bersyukur, bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri, itu akan menjadi problem yang sangat besar dalam hidup kita. Salah satu problem terbesar dalam hidup ini adalah pada saat kita mulai menyalahkan diri kita sendiri terus-menerus. Setiap keputusan yang kita ambil bisa salah, bisa benar. Waktu nanti akan membuktikan. Sekalipun keputusan kita salah, belajarlah terima, saya salah. Tapi saya akan memperbaiki ke depan, saya akan berjalan. Kesalahan yang sudah terjadi nggak bisa diperbaikin. Waktu yang ke depan ini akan kita jalani isi dengan yang benar gitu kan. Nah jangan sampai karena kesalahan masa lalu, waktu ke depan ini kita jalani dengan salah. Gitu kan ya. Saya melakukan kesalahan-kesalahan. Di awal tahun mungkin sudah ada melakukan kesalahan. Tapi apakah ini mungkin menguasai sepanjang tahun ini? Kan tidak. Kesalahan yang lama sudah terjadi, biarkan itu sudah terjadi. Mari kita sadarin, kita terima, jalani hidup ini. Jadi mulailah bersyukur apapun yang sudah terjadi, termasuk atas setiap kesalahan yang sudah terjadi. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup benar, hidup yang baik. Nah buat pemirsa yang memiliki masalah demi masalah di awal tahun 2015 ini, Anda bisa mengirimkan SMS. Mungkin Anda rasa tidak ada jalan keluar bagi permasalahan Anda, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Anda bisa SMS curhat kepada kami di 0819 081 77771. Dan percayalah setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya buat orang yang suka bersyukur seperti itu, apa dampaknya buat orang tersebut? Kalau kerjaannya bersyukur terus. Dia nggak punya masalah. Iya, untuk orang-orang yang senang bersyukur gitu ya, itu pasti akan kelihatan gitu. Auranya itu kata orang tuh pasti akan memancar dan bisa dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekelilingnya. Ada aura happy kita ini hari ini. Orang yang suka bersyukur itu pasti akan disenangi banyak orang karena dia akan membawa atmosfer yang positif juga kepada orang-orang yang ketemu sama dia gitu. Orang yang suka grateful dari dalam, dia pasti akan memancar sampai keluar, dia pasti akan meluap sampai keluar, dan itu nggak bisa ditutupin, itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Dan itu sebenarnya baik disadari atau tidak mengundang rejeki loh. Karena apa? Saya punya staff ya, seorang staff saya tuh orangnya tuh kalau kemana-mana ketemu sama siapa-siapa senyum terus, senyum terus dia selalu berpikir di setiap kesempatan apapun gitu ya. Di mana dia lihat ada orang kesusahan, dia selalu bantu. Di mana ada orang kesusahan, dia ada yang bisa saya bantu lagi bu, ada yang bisa saya bantu lagi bu. Jadi orang melihat dia itu rasanya kayak orang bersyukur gitu ketemu sama dia. Aduh, ada nih orang gitu. Dan yang saya lihat ya, yang terjadi dalam kehidupan dia adalah banyak peluang-peluang bisnis yang pada akhirnya mengalir aja tuh ke dia gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lagi kesulitan, aduh mas, ada kenal ini enggak? Oh, ada bu. Dia langsung siap untuk membantu gitu. Atau nanti dia akan berkata, oh nanti saya coba carikan ya bu gitu. Jadi dari caranya dia yang selalu bersyukur gitu ya, itu terpancar keluar
Dan sehingga orang tuh ketika orang punya masalah, orang pikir mau cari dia gitu loh. Dan ketika orang pikir cari dia kan akhirnya dapat peluang nih dia nih untuk dia juga bisa mendapatkan sesuatu gitu kan ya. Jadi saya lihat wah ada sesuatu gitu yang saya bisa pelajari dari kehidupan orang ini yang membuat saya juga berpikir kalau orang bersyukur itu memang pasti beda lah dibandingkan dengan orang yang sehari-harinya mengeluh dalam hidupnya. Nah uniknya nih orang yang suka mengeluh itu terkadang dia berpikir bahwa dengan dia mengeluh dia bisa mengubah keadaannya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Keluhan demi keluhan yang dia keluarkan itu tanpa dia sadari sebenarnya sedang menggerogoti dirinya sendiri. Betul. Dianya juga orangnya masih muda tapi kelihatan udah tua. Kelihatan jadi nggak seger gitu loh. Dan orang mau negur dia jadi takut gitu loh. Ada orang-orang juga yang seperti itu gitu ya. Di lingkungan sekitar kita mungkin kita juga bisa lihat ya. Baru mau disentuh dikit aja kayaknya udah siap nerekam gitu kayaknya gitu. Itu akan terasa banget gitu. Jadi dengan dia mengeluh sebenarnya bukan memperbaiki keadaannya, justru sebaliknya. Justru dia sedang menggerogoti dirinya sendiri. Dia juga nggak happy hidupnya gitu ya. Dan dia juga orang lain yang di sekeliling dia juga jadi nggak happy, jadi takut, jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi orang mau ngasih rezeki pun jadinya iya apa enggak gitu ya. Jadi dikasih nanti ngeluh lagi, salah lagi. Serba salah. Kok ngasihnya sedikit Dikasih sih? sedikit, dibilang makanya ibu sedikit, kalau ah. ngasih jangan sedikit-sedikit lah bu. Dikasih banyak pun disalahin Pak. Bapak Iya. jangan salah. Jadi semuanya Boros serba sekali salah, ibu ini. gitu. Semua serba salah. Karena kalau memang orang nggak pernah bersyukur, dia forever will not be grateful gitu. Iya. Jadi Benar sekali. kasihan gitu, kasihan. Bukan apa-apa, kasihan aja gitu. Dia pikir mengeluh bisa mendatangkan belas kasihan orang, malah orang lebih cenderung menjauh. Iya. Kenapa orang lebih cenderung menjauh? Karena nggak nyaman kita Iya. Nggak suka kumpul ya, dan orang yang mengeluh saja. Betul. Nggak nyaman kita. Orang akan berpikir gini loh, kita udah berikan yang terbaik yang bisa kita berikan, tapi ternyata tanggapannya seperti itu gitu ya. Kita sih nggak mengharapkan ucapan terima kasih atau apa gitu, tapi paling tidak ada rona bahagia kayak sedikit Iya. gitu ya. Atau gimana, tapi ini justru nggak ada, lempeng-lempeng aja, kayak nggak ada kejadian. Jadi orang kan mikirnya, ya udah kayaknya nggak ada gimana-gimana. Coba bu, contoh bu. Saya kasih ibu handphone. Kira-kira ibu mau? Oh iya. Ya, gitu ya biasalah. Jadi kan orang next time juga mau ngasih, oh ya udahlah gitu, bagi dia itu nothing gitu. Padahal yang ngasih sudah nabung. Udah luar udah biasa. berusaha untuk memberikan yang terbaik. gitu ya. Saya pernah jadi teringat satu peristiwa. Jadi seorang wanita masih muda, seorang gadis, dia nabung selama sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Dia nabung uang. Kemudian uang itu sudah terkumpul sekian juta, dia belikan tas yang spesial buat mamanya. Waktu dia belikan tas spesial buat mamanya dikasihkan, mamanya malah marah. Kenapa kok kamu belikan mama tas mama, sayang uangnya begini. Dan itu tanpa disadari sangat melukai anak ini. Sehingga waktu saya dipanggil itu, dia sedang dikuasain roh jahat dan ada sedikit gangguan jiwa di sana. Maksudnya gangguan jiwanya bukan gila, bukan. Tapi benar-benar mencari perhatian, sampai akhirnya satu titik syukurnya bisa dilayani dan akhirnya dia cerita. Salah satu penyebab utama kenapa dia sampai bisa mencari perhatian seperti pura-pura kerasukan dan berbagai macam, itu karena sakit hati itu, Bu. Maksud hati memberikan yang terbaik, tapi karena yang menerima tidak menghargai, Malah disalah-salahkan. malah gitu disalah-salahkan. Dia sudah nabung, dia bayangkan mamaku pasti happy. Kemudian dia sudah nabung selama sekitar 2 tahun dan itu benar-benar tamparan luar biasa bagi dia. Dan itu sangat melukai. Makanya kalau kita tidak bersyukur setiap apa yang diberikan pada kita, mungkin kita terkejut. Kenapa sih kok kita terima hal yang begitu baik dan besar? Tapi itulah kebaikan Tuhan. Ya. Mari lihat dari dasarnya gitu ya. Nah, Pak, ini kan temanya mensyukuri setiap kesempatan yang ada. Dari beberapa SMS dari siaran Nyono kan ada yang banyak kasus, misalnya kalau pasanganku selingkuh masa aku harus bersyukur. Nah, mungkin gimana Pak soal itu Pak? Ya memang kalau dia memang belum menikah, kita bisa berkata bersyukurlah.
Bersyukurlah kenapa? Itu ditunjukkan Tuhan bahwa dia pasangannya itu selingkuh sebelum masuk dalam pernikahan. Bukan orang setia, Mas. Bukan tipe setia. Tapi kalau Anda lanjutkan terus hubungan itu, lalu masuk dalam pernikahan dia selingkuh, jangan salahkan Tuhan lagi. Gitu kan ya? Karena Tuhan sudah nunjukkan di pacaran, Anda tetap aja ngotot. I love you, I love you, I love you terus gitu kan. Di yang pria gombal sedikit, diputar sedikit, oh itu karena dia gini, ini. Anda hancur lagi. Nah itu yang menjadi problem. Tapi memang kalau misalkan memang dalam pernikahan, saya tahu waktu pasangan kita selingkuh, memang susah sekali untuk kita bersyukur. Tapi menurut saya kalau dia masih pulang ke rumah, masih bisa ketemu dan Anda, syukurilah. Kenapa? Karena itu berarti masih ada kesempatan untuk kita bisa memulihkan hubungan. Nah kebanyakan orang kan tidak mau memulihkan hubungan. Orang kan nggak mau menerima pasangannya lagi gitu kan ya. Yang lebih dirasakan adalah sakitnya gitu kan ya. Nah kalau sudah begitu ya memang otomatis akan terjadi sesuatu gitu kan. Makanya reaksi terhadap pasangan yang selingkuh ini memang sangat penting sih. Dan apabila memang kelihatannya juga dalam keluarga udah nggak ada pengharapan lagi, tadi Bapak bilang kalau masih pulang, kalau masih pulang gitu ya, masih bisa bersyukur. Nah ini udah nggak pulang sama sekali, udah nggak ada kabar sama sekali gitu, apa yang mau disyukuri? Ya mungkin kita memang benar gitu ya, ada orang bijak yang mengatakan mungkin kita punya 1 juta alasan untuk mengeluh, tapi tahukah kita bahwa kita sebenarnya punya 1 miliar bahkan 1 triliun alasan untuk kita mengucapkan syukur gitu. Betul. Jadi yang 1 juta itu biarlah itu 1 juta gitu ya, biarlah itu ada di situ, tapi lihatlah yang jauh lebih indah gitu loh. Bersyukurlah atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Anda. Walaupun mungkin suami Anda seperti itu, tapi bersyukurlah karena Anda diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan. Dan bersyukurlah bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Walau dalam keadaan yang sangat terpuruk sekalipun. Mungkin menurut Anda sepertinya tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupan ini. Saya mau katakan kepada Anda bahwa tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda seorang diri. Walaupun suami Anda sepertinya meninggalkan Anda seorang diri dan tidak lagi memperdulikan Anda. Tapi Tuhan tidak pernah tidak memperdulikan Anda. Dan faktanya Dialah satu-satunya pribadi yang melihat dan memahami setiap tetesan air mata yang Anda keluarkan. Dialah satu-satunya pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan Anda di masa-masa tersulit dalam kehidupan Anda. Dialah satu-satunya pribadi yang selalu mengulurkan tangannya dan siap untuk memeluk Anda kapanpun Anda membutuhkan pribadi itu. Anda tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Begitu banyak alasan yang bisa kita lihat untuk kita bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan percayalah cara Tuhan seringkali nggak masuk di akal kita gitu ya, berbeda dan cara kita. Betul. Sekalipun mungkin suami Anda sudah tidak pulang, tapi mari berdoalah kepada Tuhan, percayakan itu kepada Tuhan. Benar. Jangan salahkan diri Anda terus gitu ya. Dan juga jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan suami gitu Betul. ya. Waktu mungkin kita pernah melakukan kesalahan, tapi jangan menyalahkan diri kita terus. Percayakan sudah sama Tuhan. Apa yang sudah terjadi biarlah itu terjadi. Dijalani saja ke depan. Percayakan sama Tuhan bahwa Tuhan bisa membuat suami Anda dimanapun dia berada, di pelosok manapun, dengan caranya dia bisa mengingatkan suami Anda akan keluarga, merubah hatinya dan bawa dia pulang. Makanya waktu kita melihat keadaan yang membuat kita susah untuk bersyukur, yang bisa kita lakukan adalah lihatlah kepada Tuhan. Betul. Percayalah kepada Dia. Percayakan saja. Jangan ngotot dengan usaha kita, lalu mulai salahkan ini. Seandainya saya dulu nggak gini, seandainya dia nggak ada, seandainya dia nggak ada, seandainya dia nggak begini. Waduh. Mertua lagi pakai dibawa-bawa ya. Kata mertua, gue tahu apa. gue lagi. Waktu kita ngalami masalah kan pengennya gitu, Bu. Pengennya nyalahin semuanya gitu. ya. Seandainya saya tidak menikah dengan kamu, gimana Pak? Iya, pasti kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang bisa flashback sampai kemana-mana gitu. Tapi nggak usah lah kita fokus ke masalah gitu ya. Ketika kita fokus ke masalah, kita fokus ke hal-hal yang negatif, maka semuanya akan menjadi negatif, semuanya akan menjadi gelap dan susah banget buat kita untuk bersyukur. Tapi yuk kita belajar untuk kita nggak usah zoom deh yang gituan gitu loh. Kita biarin aja itu gitu dan kita mulai zoom
kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Percayalah bahwa Tuhan tetap Tuhan dan Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib yang di luar kemampuan kita. Kalau kita nggak sanggup, yuk lepas tangan deh gitu. Biarkan Dia yang maha kuasa yang ambil itu semua. Biarkan Dia yang turun tangan untuk menyelesaikan itu semua. Sekalipun itu di tengah-tengah hal yang buruk ya, Tuhan bisa ngerubah semuanya. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan ini masalah terus yang datang dalam kehidupan kita, wajar kan kita untuk mengeluh seperti itu? Sebenarnya sih wajar atau nggak wajar, kalau saya secara pribadi itu adalah pilihan ya. Kalau kita mau memilih untuk mengatakan itu wajar, ya silakan saja. Tetapi ya resiko ditanggung penumpang kan gitu ya. Artinya kalau kita terus-menerus memilih untuk mengeluh dan kita terus mengeluh, akibatnya adalah itu tadi, semua hal-hal negatif justru yang akan datang ke kita gitu loh. Tetapi sebaliknya kalau kita mau letakkan itu dan kita fokus kepada kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, bukankah alangkah lebih wajarnya lagi untuk kita mengucapkan kata syukur dan mengucapkan kata terima kasih atas segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan gitu loh. Seringkali orang mengatakan wajar dong saya mengeluh gitu. Tapi kamu nggak ingat ya, bukankah kamu juga wajar untuk mengatakan terima kasih Tuhan atas 5 jari lengkap yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Bukankah lebih wajar lagi kalau kamu melihat diri kamu dan segala kesempurnaan yang ada pada dirimu, kamu ucapkan syukur atasnya gitu loh. Jadi itu pilihan. Ya. Ya. Tapi kalau punya masalah besar, hanya bersyukur aja memang masalah itu bisa selesai, Pak? Iya. Paling tidak itu langkah awal untuk hati kita ini bisa mengalami ketenangan, Betul. untuk kita bisa bereaksi benar di dalam hidup kita. Ya. Karena kalau hati kita nggak tenang, hati kita panas, hati kita panik, hati kita dikuasain oleh amarah, kebencian, maka nggak akan muncul reaksi-reaksi yang benar. Saya tahu waktu kita mengalami masalah, kita stres, itu wajar. Wajar, cuman jangan sampai stres lama-lama. Nah, kalau Anda sedang menyaksikan acara ini, mari putuskan bersama saat ini juga bahwa stres sudah lewat, kita mari mulai melangkah bersama. Belajar menerima semua yang sudah terjadi gitu loh. Belajar menerima apapun yang sudah terjadi. Memang memang di awal tahun ini saya belajar bahwa waktu kita mengalami masalah, fokus kita tuh cenderung ke masalah. Ya. Tapi mari kita geserlah sudut pandang kita dari masalah kepada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun kita belum bisa melihat jalan keluar, nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan masalah ini menguasai hati kita. Karena kalau masalah ini menguasai hati kita, kita bisa diranjang 1 harian penuh loh. Dan nggak ngapa-ngapain. Dan nggak ngapa-ngapain, mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri. Maunya jangan sampai ketemu sama orang lain. Betul. Gitu ya. Pengen ngumpet sengumpet-ngumpetnya. Nah, tapi kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah nih mulai berkata bahwa saya sepertinya nggak ada alasan gitu untuk mengucapkan kata syukur, mengucapkan kata terima kasih. Masalah ini terlalu berat gitu ya, sehingga sepertinya semua mata tuh udah tertutup gitu, udah nggak bisa lagi gitu. Apanya sih yang mau disyukuri gitu? Nah, saya sih sangat percaya pemirsa bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini, karena apa yang Anda alami persis dulu saya juga mengalaminya gitu. Namun yang saya alami adalah ketika saya sangat benar-benar tidak punya alasan untuk mengucapkan kata syukur, ternyata hal itu bisa berubah. Nah, cara berubahnya adalah dengan bertemu dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang benar gitu. Ketika kita berkumpul di dalam satu komunitas di mana orang-orang di dalam komunitas itu memiliki pola pikir yang benar, mereka berpikir secara benar, berpikir positif, berpikir baik, benar gitu ya. Itu pada akhirnya juga memberikan dampak positif pada kita gitu. Memberikan dampak kepada pola pikir kita dan sudut pandang kita terhadap masalah, terhadap situasi, terhadap segala sesuatunya gitu. Sehingga kita juga belajar untuk memiliki nilai-nilai yang benar yang dimiliki oleh orang-orang di dalam komunitas kita itu tadi gitu. Nah, kalau Anda bingung di mana sih saya bisa nyari gitu ya orang-orang yang memiliki pola pikir yang benar gitu. Selama ini mungkin kanan kiri Anda seringkali mengatakan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Lebih banyak mungkin orang-orang yang membuat Anda down daripada yang menyemangati Anda di dalam kehidupan ini. Saya mau katakan sekali lagi bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Anda bisa mengangkat telepon Anda sekarang juga dan bisa SMS kepada kami, ceritakan apapun permasalahan Anda.
Dan kita juga bisa atur waktu untuk Iya. ketemuan, mungkin kita bisa cerita-cerita, berbagi pengalaman hidup begitu ya, bagaimana kami bisa mengalami perubahan demi perubahan Iya. di dalam kehidupan kami. Nah, tapi kalau ketemu narasumber ada biaya nggak? Soalnya kan artis TV gitu. Waduh. Di Dia yang TV. artis. Kalau ketemu saya sih nggak ada biaya, nah tapi saya nggak tahu kalau yang di sebelah saya. Saring lempar-lemparan ini. Ya kalau sebenarnya acara ini didesainkan untuk menolong, Iya, bukan berarti betul. kami lebih hebat, tidak. Kami juga mengalami banyak masalah. Sampai sekarang mungkin kami mengalami masalah di kerjaan, di mana. Iya. Tapi kalau kita bersama, kita Iya. bisa saling menguatkan, Iya, gitu benar, loh. benar. Dan tentu saja karena kita bersama-sama saling membangun, tidak ada biaya sama sekali, gitu. Karena hidup kami juga sudah diubahkan, kami bersyukur. Bagaimana cara kami bersyukur? Mari kita membangun komunitas bersama. Makanya kita ada New Life Community, gitu kan. Kita bersama-sama membangun komunitas yang baik sehingga bisa memberikan dampak nilai-nilai yang baik, gitu ya. Kadang ada error, nggak apa-apa. Tapi kan ada juga yang nggak error, gitu kan. Saling menguatkan lah. Dan kadang Saling kita menguatkan. error begitu ngelihat gitu ya di komunitas kita, ih luar biasa ya ternyata Iya. orang lain gitu bisa bereaksi dengan benar. Kita juga jadi ter-encourage gitu ya, Betul. termotivasi untuk juga berbuat seperti apa yang orang lain lakukan gitu. Jadi memang benar-benar komunitas yang positif ya, New Life ini komunitas yang benar-benar saya rasakan sangat membangun. Ya, termasuk saya kadang saya error pun harus ngerem jadinya. Kadang kan begini, antara teori yang kita punya dengan fakta, kita harus melihat bagaimana membuat teori ini dalam aplikasi di fakta ini kan, fakta yang masalah. Nah, makanya kenapa saya katakan di awal tahun ini kan banyak mata saya khususnya, inginnya fokusnya pada masalah, aduh lemas, aduh kok gini, aduh kok gini, aduh kok gini gitu kan ya. Iya. Tapi dengan adanya New Life, ada teman-teman yang menguatkan, ada pasangan hidup yang menguatkan, ayo kembali lagi, lihat yang benar. Apa yang sudah Tuhan lakukan, jangan sampai gini, gara-gara ada satu telur yang kurang baik, kita buang semua satu gudang telur. Enggak, cukup buang satu ini aja dibersihkan. Ada satu masalah dalam hidup kita yang kurang baik, jangan sampai itu berarti menghancurkan seluruh hidup kita. Cukup dipisahkan, oke ini masalah kita, oke. Tapi hidup harus terus berjalan. Ya, Hidup harus terus berjalan. Ya. kita break sejenak buat narasumber. Masih banyak pertanyaan juga SMS yang sudah masuk. Pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya di Iya. 0819 081 77 771. Nah, Pak, satu pertanyaan lagi, Pak. Ada orang yang hidupnya dalam kemewahan, rumah mewah, mungkin istri cantik, tapi
dia merasa dirinya nggak bahagia, nggak bisa mensyukuri apa yang ada. Itu kenapa Pak bisa seperti itu Pak? Padahal kan segala-galanya sudah ada Pak. Karena kebahagiaan tidak ditentukan dari banyaknya uang, istri yang cantik. Kebahagiaan itu dimulai dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, lalu kita bisa melihat seperti Tuhan melihat, kita bisa bersyukur, baru kita bisa menikmati semuanya itu. Uang yang banyak bukan berarti rahasia dari sebuah kebahagiaan. Tidak, berapa banyak orang yang hidupnya biasa tapi dia hidup berbahagia karena dia ngerti arti dan tujuan hidup, gitu kan. Kekayaan tidak bisa memberi kebahagiaan. Wanita cantik tidak bisa memberikan kebahagiaan. Hanya Tuhan yang bisa menjadi sumber kebahagiaan kita, sehingga kita memutuskan untuk kita bersyukur atas setiap keadaan, maka kebahagiaan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Kita ke SMS yang sudah masuk. Dari 1409. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Mas, saya sudah 3 bulan di Batam tapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Kalau ada gimana solusinya Mas? Saya jauh-jauh dari pesisir barat, Lampung, merantau di Batam tapi tidak ada hasilnya. Ya, sama dari 2761 mirip. 2761. Ya, ada SMS juga dari 2761. Shalom, selamat malam Pak. Tolong bawakan saya dalam doa Pak, biar Tuhan beri jalan dan pekerjaan yang terbaik. Saya sudah 4,5 bulan saya menganggur Pak. Silakan dari Pak Immanuel. Ya. Lagi nganggur, butuh kerjaan. Iya, memang di Batam ini saya dengar memang gitu ya, banyak sekali jumlah pengangguran sekarang meningkat luar biasa gitu ya. Tetapi kalau saya mau menyarankan bahwa jangan fokus kepada bahwa saya harus bekerja gitu. Bisa jadi kalau saat ini kondisi Anda sedang menganggur, bisa jadi Tuhan sebenarnya sedang mau membukakan kepada Anda sebuah pintu yang lain gitu. Bukan berarti rezeki Anda harus melalui pekerjaan, dalam arti pekerjaan harus melamar gitu di ya, PT, di PT atau di perusahaan gitu. Tapi bisa saja justru Tuhan menginginkan Anda lah yang menjadi pencipta pekerjaan itu gitu. Nah, mulailah untuk membangun kreativitas Anda gitu ya. Saya sangat percaya bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan talenta yang memadai, bahkan jauh lebih dari cukup untuk hanya sekedar hidup gitu ya. Setiap manusia diciptakan untuk hidup dan tidak hanya sekedar hidup tetapi memiliki hidup di dalam kelimpahan gitu. Jadi hidup lebih dari cukup sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi banyak manusia yang tidak menyadari akan potensi yang dia miliki gitu. Dia banyak menghabiskan waktunya dengan mengharapkan pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya formal gitu, mencari pekerjaan, meminta pemberi kerja untuk memberinya pekerjaan gitu ya. Padahal sebenarnya setiap manusia punya talenta-talenta tertentu, punya keahlian-keahlian tertentu yang sebenarnya punya dalam tanda kutip daya jual gitu ya. Untuk memberikan kemampuan pada kita untuk mencari nafkah dengan keahlian atau dengan talenta yang ada tersebut gitu. Nah, gimana sih cara mencarinya gitu? Kok kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Saya juga dulu merasakan seperti apa yang dirasakan gitu, bahwa sepertinya saya nggak punya talenta apa-apa dan saya nggak tahu mesti gimana gitu ya. Tapi sebenarnya setiap kita itu punya bahkan lebih dari 200 keahlian satu manusia gitu. Jadi kalau kita mengatakan kita nggak punya talenta, itu karena kita fokus kepada kekurangan lebih besar daripada kita fokus kepada keahlian kita. Nah, mulai coba lihat hal-hal apa yang kita senang lakukan gitu. Hal-hal apa yang menurut kita mudah untuk kita lakukan, tetapi menurut orang lain kayaknya kok ini susah banget sih gitu. Kok kayaknya kok kamu gampang banget ngerjain itu gitu. Mulai lihat di sana. Kemudian lihat juga hal-hal apa yang kita mau melakukannya dengan sukarela. Bahkan kita nggak dibayar pun kita nggak keberatan gitu. Kita mau lakukan itu gitu. Nah, coba lihat hal-hal itu. Nah, itulah yang adalah talenta kita. Dan mulai dari situ kita bisa mulai belajar untuk mengembangkan gitu ya. Jadi sebuah usaha gitu. Banyak orang mengatakan bahwa saya nggak punya modal. Memang sih mungkin saya punya hobi, punya kesukaan, tapi saya nggak punya modal. Bagaimana mungkin saya bisa membuka usaha gitu ya. Modal yang terbesar sebenarnya dalam hidup kita
itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang hidup dan berkuasa di dalam diri kita. Itu adalah keyakinan yang benar tentang siapa Tuhan yang kita punya dan siapa diri kita ini sebenarnya di mata Tuhan. Itulah modal terbesar yang kita punya. Dan ketika kita menyadari di sana, ditambah potensi yang ada pada kita, maka boom, sesuatu yang besar sedang terjadi. Keyakinan itu sangat penting sekali. Makanya kalau kita lihat acara motivator-motivator itu kan sebenarnya menumbuhkan keyakinan di dalam diri seorang. Waktu Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan ingin Anda berhasil, Anda pasti berhasil, melangkahlah ke arah sana. Dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu yang Anda yakini. Sebenarnya bukan di Batam ini susah cari pekerjaan. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, skillnya nggak sama dan yang kita punyain. Contoh yang aplikasi gampang lah, dibutuhkan tukang masak, yang ada tukang batu. Nah kan nggak nyambung, nggak matching. Jadi kalau nggak matching begini, Anda kumpulkanlah tukang batu, bangunlah sesuatu. Kan permintaan dari perusahaan kan tukang masak nih, nggak ada ya sudah, jangan ngotot dan jangan nyalakan perusahaan. Mulailah dari apa yang bisa kita lakukan, kumpulkan teman-teman bersama. Munculkan ide kreatif. Iya, dan terkadang kita berpikir bahwa aduh aku pengen lah masuk ke perusahaan itu gitu ya, dapat gaji UMK gitu, lumayan lah buat nyambung hidup. Apalagi perusahaan asing gitu ya. Tapi percayakah Anda atau tahukah Anda bahwa sebenarnya yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Anda itu tidak sekedar UMK gitu loh. Anda bisa mendapatkan jauh lebih besar dari itu. Jadi jangan fokus ke sana, jangan fokus ke aduh yang penting aku bisa bertahan hidup, aku ingin itu. Enggak, tapi fokuslah selama ini Anda masih menganggur gitu ya, coba lihat keahlian apa yang bisa Anda lakukan. Coba mulai lihat di sekeliling Anda siapa yang bisa Anda tolong hari ini gitu ya. Karena dari situ bisa jadi loh nanti bisa jadi rezeki juga gitu. Kita lihat kanan kiri daripada siapa. nganggur ngeluh ya. Betul. Kenapa enggak kita bersuka cita, kita lihat bisa aku bantu enggak? Apapun yang bisa kita bantu sedikit demi sedikit itu adalah peluang gitu. Dan yang saya lihat dari staf saya yang tadi saya ceritakan ya, saya perhatikan juga beliau ini orangnya adalah tadi suka bersyukur, sumeh gitu ya orangnya, dan suka menolong. Karena dia suka menolong, akhirnya kenalan dia tuh banyak. Karena dia suka nolong orang, banyak orang dia suka nolong, dan dia kenalan dari orang berbagai macam kalangan gitu. Sehingga ketika orang A butuh ini, dia punya kenalan si B gitu. Si B ini dia bisa dia link-linkkan gitu. Jadi karena dia orangnya mudah bergaul, supel dan suka membantu orang lain, akhirnya kenalan dia di mana-mana banyak, dan akhirnya orang-orang tertentu yang mungkin membutuhkan pertolongan bisa dia pertemukan dengan orang yang menawarkan bisnis misalnya. Nah dia kan jadi perantara nih di antara keduanya, nah dia juga dapat bagian tentu gitu. Itu kan lapangan pekerjaan tersendiri yang seringkali orang tidak sadari gitu. Jadi sebenarnya sangat banyak hal yang bisa dilakukan. Kita ke SMS selanjutnya. Ya. Dari Dari 9067. Pak, Ibu, saya mau nanya nih. Saya ini seorang buruh di satu tempat kerja, tetapi hasil kerjaan saya bisa dipakai untuk dijual atau digunakan oleh perusahaan lain. Tetapi kenapa bos saya itu menganggap saya ini tidak berguna bagi usahanya itu? Mohon pandangannya Pak, Ibu, apa yang harus saya lakukan untuk dia lagi? Ya, sebenarnya sih kalau saya melihat dari situasi Anda, kalau memang Anda percaya dengan kompetensi Anda, dengan kemampuan Anda, kenapa tidak Anda coba bicara ya dengan atasan Anda, bicara dengan cara yang baik, bukan dengan menuntut atau apa gitu ya, tapi bos kira-kira bisa nggak nih dipertimbangkan gitu ya. Nah, tetapi kalau memang mungkin dari atasan tidak bisa lagi mempertimbangkan gitu ya dari penghasilan Anda, karena mungkin atasan ini kan tidak selamanya negatif ya. Atasan ini mungkin banyak yang dia pikirkan. Dia kan harus memikirkan juga biaya operasional, dia harus memikirkan gaji karyawan-karyawan yang lainnya, dia juga harus memikirkan asuransi kesehatan dan lain sebagainya gitu. Banyak hal yang harus dipikirkan oleh seorang pengusaha. Juga kalau seandainya ada risiko rugi, kita kan sebagai karyawan nggak menanggung gitu ya, tetapi perusahaan lah yang harus menanggung. Nah, kadang hal-hal seperti itu luput dari pandangan kita sebagai seorang karyawan gitu. Yang kita tahu adalah barang yang kita hasilkan segini, harusnya gaji saya sekian dong gitu ya. Nah, kalau Anda memang merasa kompeten dengan apa yang bisa Anda hasilkan, kenapa tidak Anda berpikir untuk
buka usaha sendiri mungkin gitu. Dengan mungkin hal yang tidak harus menjadi kompetitornya ya, tetapi mungkin dengan memakai bidang-bidang keahlian yang mungkin mirip dengan itu misalnya, seperti itu. Dan kalau Anda memang ngerasa bukan di situ tempat Anda gitu, dan Anda memiliki kompetensi yang bisa mungkin dihargai lebih tinggi oleh perusahaan lain misalnya, kenapa tidak Anda mencoba untuk melamar ke perusahaan lain misalnya. Begitu banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan daripada harus mengeluh ya. Akan tetapi ketika Anda mengambil keputusan untuk tetap bekerja di perusahaan itu, ya bekerjalah dengan penuh sukacita gitu. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bekerja dengan setengah hati gitu, tapi tetaplah berikan yang terbaik, tetap berikan yang terbaik, tetap berikan yang terbaik. Karena kalau saya percaya satu hal, bahwa bos saya yang sebenarnya bukan bos di dunia ini. Saya sangat percaya dimanapun saya bekerja, bos saya yang sebenarnya bukan bos saya yang ada di dunia ini. Bos saya yang sebenarnya adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak buta dan tidak tuli, dan Dia maha melihat, dan Dia maha mendengar, dan Dia maha mengetahui secara detail apa yang saya lakukan. Dan pada saatnya Dia pasti akan memberikan apa yang memang menjadi bagian saya. Itu yang saya percaya. Bahkan Dia memberikan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari apa yang seharusnya menjadi bagian saya. Itu yang saya percayai, dan saya percaya bahwa Tuhan yang Anda punya juga seperti itu gitu. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 1311. Ada kakak saya anak jatuh dari motor, lalu kakaknya saya mengucapkan syukur. Mengapa kakak saya mengatakan syukur sedangkan anaknya sudah luka parah, dan kalimat syukur itu bisa diucapkan di saat kejadian pada anaknya yang luka parah. Nah, ini gimana? Ya, tentunya yang tahu jawabannya pasti kakaknya sendiri ya. Kita nggak bisa menghakimi ya. Betul, dari sudut pandang mana dia melihatnya. Mungkin saja dia bersyukur bahwa anaknya masih selamat, masih hidup gitu kan. Mungkin saja dia bersyukur karena lewat peristiwa itu anaknya bisa dapat pelajaran. Kita tidak tahu secara detail. Kalau mau tahu secara detailnya mungkin bisa ditanyakan ke kakaknya biar lebih jelas. Betul. Kita ke SMS selanjutnya dari 4555. Shalom, saya Shalom. mau tanya, gimana caranya saya meyakinkan istri saya untuk mensyukuri keadaan? Padahal posisi keuangan saya memang betul-betul lagi nggak mendukung. Apalagi dalam waktu dekat ini istri saya akan melahirkan. Nah, gimana Pak kalau dalam rumah tangga? Gimana seperti caranya ini? meyakinkan istrinya gitu ya untuk Ya. selalu bersyukur. Dimulai dengan memberikan teladan, Pak. Kalau Bapak ingin istri Bapak bersyukur, Bapak mulai dengan Bapak bersyukur karena Bapak punya istri yang terbaik yang sudah Tuhan berikan untuk mendampingi Bapak di dalam kehidupan Bapak. Secara jujur Pak, saya mau ngaku sama Bapak bahwa sebenarnya saya bukanlah orang yang mudah bersyukur, dan saya tuh orang yang gampang banget bersungut-sungut dan marah dan ngedumel gitu ya. Saya bisa berubah menjadi orang yang bersyukur itu diawali dari suami saya yang selalu bersyukur. Setiap pagi hari ketika dia bangun, dia selalu mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk istri yang terbaik yang kau berikan di dalam kehidupanku. Dari situ Pak, lambat laun, perlahan demi perlahan gitu ya, sekeras-kerasnya hati Pak, lama-lama meleleh juga gitu ya. Cuit-cuit. Lama-lama lumer juga. Dan lama-lama saya mulai berpikir, awalnya sih memang saya berpikir, kayaknya ini nih, gombal nih gitu ya. Pertama sekali dua kali saya pikir ini gombal, tapi lama-kelamaan saya lihat ada ketulusan dari apa yang dia katakan. Ada bukan sesuatu yang munafik ya Pak, tapi ada kesejatian dari kata-katanya. Dan lama-lama itu saya merasakan bahwa saya ingin loh menjadi pribadi seperti apa yang dia doakan gitu loh, seperti apa yang dia syukuri gitu. Dan perlahan demi perlahan itu ternyata mengubah saya Pak. Jadi kalau Bapak ingin punya istri yang bersyukur, dimulai dengan Bapak bersyukur atas istri yang terbaik yang Tuhan berikan untuk mendampingi kehidupan Bapak. Sama selanjutnya Dari 6897. Shalom New Life. Shalom. Saya sulit untuk bersyukur dalam segala kekurangan saya dan segala masalah yang saya hadapi. Gimana caranya untuk bersyukur dalam segala kekurangan dan masalah saya? Oke. Memang itulah yang tadi di awal-awal saya bilang. Mata kita ini mau melihat kemana, itu adalah keputusan kita. Iya. Bukan keputusan Tuhan loh, itu keputusan kita. Iya. Kita mau lihat mana, kita mau lihat kekurangan dan masalah,
atau mau lihat kebaikan Tuhan. Ya. Selalu dalam hidup ini kita akan diperhadapkan pada hal itu. Pada pilihan itu gitu Ya, ya. pada pilihan itu kita mau mengeluh atau mau bersyukur, itu juga pilihan. Ya. Nah, tapi saya percaya waktu kita fokus pada masalah, kita mungkin sudah jenuh, capek, lelah. Mungkin Anda berkata, aku capek dan hidup ini. Aku sudah bosan dan aku lelah dan aku sudah tidak kuat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena fokus pada masalah dan tidak ada komunitas yang menguatkan Anda. Nah, saya percaya waktu Anda menyaksikan acara ini bukan satu kebetulan. Ya. Bahwa Anda menyaksikan acara ini, ternyata kita harus arahkan mata kita kepada kebaikan Tuhan. Ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita bersyukur di dunia ini, tapi minimal kita bisa bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita. Ya, Tuhan tetap Tuhan masih setia. memberikan nafas kita. Ya. Tuhan masih memberikan kita semangat. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Anda menyaksikan acara New Life. Dan Anda mendapatkan jawaban bahwa Tuhan mengasihi Anda apapun keadaan Anda, dimanapun Anda tanpa syarat. Manusia kasih bersyarat, iya. Tapi kasih Tuhan tanpa syarat dalam hidup ini. Makanya masalah demi masalah yang kita hadapi, tantangan demi tantangan yang kita hadapin di tahun 2015 ini, pastikan kita bisa melihat, mengarahkan mata kita kepada kebaikan Tuhan. Ya. Waktu kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, wah itu akan menjadi problem dalam hidup kita. Kita akan mengeluh dan bahkan Tuhan pun kita salahkan. Kita berkata, Tuhan kenapa kau biarkan ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa? Katanya kau mengasihi aku. Kenapa kau tidak kirim orang-orang yang baik datang padaku? Maunya ke aku terus. Waktu kita mulai berserah. Waktu Anda berkata, Tuhan aku sudah gak kuat nih, aku capek, aku lelah. Waktu Anda berkata seperti itu, saat itulah tangan Tuhan akan turun pada Anda. Dia akan menolong Anda dan menyelamatkan Anda. Seperti seorang yang mau menolong orang yang akan tenggelam. Ya. Selama orang yang akan tenggelam itu masih meronta-ronta, gak bisa ditolong. Kenapa? Karena penolong dapat tenggelam bersama. Apalagi kalau sudah sampai dipeluk sama orang yang mau tenggelam ini dan ketakutan. Makanya biasanya penolong untuk orang yang mau tenggelam, ini akan membiarkan dia meronta-ronta sampai dia agak lemas baru ditolong. Sampai dia benar-benar mau menyerah, baru bisa ditolong. Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita nggak bisa jawab. Ya. Ada hal-hal yang kita rasanya sudah nggak kuat. Iya. Tapi percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang terlalu berat. Betul, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Ya. Dan Tuhan mengasihi kita. Ya. Dia bersama-sama dengan kita. Dia menguatkan kita. Komunitas yang baik itu akan sangat membantu. Percayalah, saya merasakan sekali manfaat dari komunitas New Life. Saya merasakan bagaimana teman-teman, saya melihat kehidupan dari teman-teman. Itu menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi saya. Saya melihat bagaimana Budita bisa diubahkan. Saya belajar bagaimana suaminya Budita, waktu saya mengalami masalah, dia kasih sudut pandang yang agak berbeda ya. Pak Bagus kadang sudut pandangnya agak berbeda, tapi masuk akal Bu, masuk akal dan kadang itu memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Iya. Percayalah, komunitas itu sangat mempengaruhi. Ya. Ini Pak ada SMS dari tadi Pak dari 455. Ya. Terima kasih atas sarannya Bu. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu katakan akan menjadi berkat buat keluarga saya. Saya minta bantu doanya untuk persalinan istri saya. Tuhan memberkati ya. Amin. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ini SMS selanjutnya dari 7667. Saya dulu dari tukang ojek. Sekarang sudah bisa buka rumah makan. Tapi sekarang saya butuh dana untuk pengembangannya. Bisa bantu nggak? Ya, yang pasti kalau pengembangan dana kan bisa pinjam ke bank ya Pak ya. Itu. Kemudian atau Bapak bisa mencari orang yang mau bekerja sama. Tentunya kalau orang mau bekerja sama, Bapak harus terbuka tentang keuangan, tentang hasil usaha, tentang planning Bapak. Sehingga ada orang-orang yang mau bekerja sama memberikan modal dengan otomatis bagi hasil. Ya. Dengan kesepakatan tertentu tentunya. Nah, atau Bapak juga bisa pinjam ke bank untuk mendapatkan pengembangan dana gitu ya. Pengembangan usaha karena bank nanti akan survei. Saya rasa bagus sekali kalau Bapak sudah
berpikir untuk pengembangannya, Ya. cuma perlu memang satu keterbukaan ya Pak ya untuk Ya. bisa bekerja sama. Mungkin Bu Dita ada mau tambahin? Ya, saya rasa itu sih Pak. Dan saya salut ya, luar biasa. Iya. Awalnya dari tukang ojek, kemudian sekarang bisa bangun rumah makan. Dan saya sangat percaya rumah makan itu bukan akhir, tapi masih adalah proses Pak. Untuk Bapak melihat ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah dari itu semua gitu. Ya. Jadi Kita nggak tahu rumah makannya di mana ya? ya betul. Kalau Kalau tahu tahu boleh- kita boleh kita boleh mampir makan ke sana. kapan-kapan. SMS alamatnya. Ya. Ya. Kita Ya. ke SMS selanjutnya dari 6945. Shalom. Ya, Mau shalom. nanya, apa saya masih dapat mensyukuri pekerjaan saya karena saya digaji di bawah UMK Batam? Ya, digaji di bawah UMK Batam kalau menurut saya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak ada penghasilan sama sekali. Orang-orang yang mungkin nggak tahu hari ini mau makan apa atau bagaimana kehidupannya besok gitu, karena duitnya cuma cukup buat makan hari ini aja gitu. Saya rasa masih terlalu banyak hal untuk Anda mengucapkan kata syukur. Kalau Anda merasa bahwa seharusnya penghasilan saya tidak di bawah UMK gitu, alangkah tidak adilnya saya digaji di bawah UMK. Kalau saran dari saya adalah yang pertama-tama bersyukur atas apapun, seberapapun penghasilan yang saat ini Anda alami gitu ya, karena itu adalah berkat dari Tuhan bagaimanapun. Nah, tapi teruslah kembangkan kapasitas Anda gitu. Kalau memang Anda merasa Anda harusnya lebih dari itu, mulai melamar ke tempat lain, kenapa Ya. enggak gitu. Mulai lihat keahlian apa yang mungkin Anda miliki, mulai kembangkan skill Anda, kompetensi Anda gitu ya. Mulai kembangkan itu semua sehingga Anda bisa mendapatkan yang jauh lebih baik dari itu. Kita ke SMS selanjutnya dari 2200. Pak, saya membuka usaha pelayanan jasa car wash, ya. car wash. Tapi sudah berjalan 4 bulan, belum juga stabil. Gimana sih Pak biar usaha saya bisa lancar? Tolong kasih solusinya. Iya, kalau 4 bulan sih saya rasa masih terlalu prematur ya untuk mengatakan bahwa oh kalau gitu Anda berhenti saja atau Anda lanjut saja gitu ya. Masih terlalu prematur untuk menjatuhkan vonis gitu ya, karena saya mendengar ada banyak pengusaha yang mengalami keberhasilan itu setelah 6 bulan dia buka usahanya gitu. Mulai dari 0 sampai 6 bulan itu dia harus mengalami kerugian terus gitu ya. Tapi karena dia tetap setia, dia tetap buka di situ dan dia tetap perbanyak relasi, akhirnya saat ini usaha tersebut yang tadinya dari 0 sampai 6 bulan itu kayaknya lesu-lesu dan nggak ada apa-apa gitu ya. Ternyata hari ini menjadi salah satu yang besar gitu ya, usaha yang besar gitu. Jadi terlalu dini mungkin untuk mengatakan bahwa usaha Anda 4 bulan itu sebaiknya bagaimana. Tapi tentu Anda juga harus memperhatikan bagaimana modal yang Anda miliki gitu ya. Bagaimana modal yang dimiliki dan coba dilihat kira-kira kalaupun nggak dilanjut usahanya apa yang akan Anda lakukan gitu. Mungkin banyak hal yang harus dipertimbangkan, tapi satu hal yang Anda harus percaya bahwa kalaupun usaha itu kelihatannya belum rame, bukan berarti Anda adalah orang yang gagal ya. Jangan pernah memvonis diri Anda sendiri berdasarkan dari pencapaian hasil usaha itu. Bisa jadi mungkin usaha itu yang kurang pas dengan Anda gitu. Seperti yang tadi yang saya ceritakan, orang yang membuka usaha rumah makan, sebelumnya istrinya itu punya usaha jual pakaian gitu. Tapi jual pakaian itu kelihatannya nggak terlalu baik gitu. Ternyata begitu dia usaha makanan itu hasilnya sangat baik gitu. Jadi jangan pernah memvonis diri Anda berdasarkan pencapaian yang sejauh ini sudah Anda capai gitu. Karena Anda itu adalah orang yang berhasil dan Tuhan mempunyai rencana yang indah dari apa yang Anda harapkan. Oke, saya ingin tambahkan sedikit buat car wash. Car wash ini kan memang lokasi itu sangat penting. Ya. Ya. Lokasi. Kalau misalkan lokasi Anda memang tidak strategis, berarti Anda harus mencari market pasarnya dari hubungan. Ya. Hubungan pertemanan, Anda bisa info SMS atau buat program promosi. Iya. Promosi misalkan cuci 5 gratis 1 kali gitu kan, cuci 5 kali gratis 1 kali dan nggak usah terlalu kaku gitu kan. Nah, kemudian Anda juga bisa mempromosikan lewat BlackBerry, mungkin lewat handphone, lewat Facebook,
berbagai macam. Tentunya Anda jangan hanya mempromosikan sekedar mari datang ke tempatku cuci mobil saja. Anda harus punya nilai jual sendiri. Misalkan cuci di tempat saya dijamin bersih. Kalau tidak bersih uang kembali misalkan. Kalau Anda berani gitu dan itu akan menarik perhatian gitu kan ya. Saya adalah pemilik mobil. Istri saya tuh suka cuci mobil di satu tempat yang memang bersih walaupun agak mahal. Dibandingkan tempat langgan ya cuman sekedar kalau kepepet saja lah ya udah tempat cuci biasa gitu kan. Tapi kalau sudah mobil kami kotor, kami pasti ngincernya ke sana. Harganya lebih mahal sedikit tapi bersih, berkualitas gitu. Nah, Anda mau nilai jualnya di mana? Saya rasa kalau mobil kan pasti keamanan barang di mobil sangat perlu diperhatikan, kebersihan, kualitas luar dan dalam sangat diperhatikan, hal-hal detail yang seringkali bagi karyawan kita itu tidak penting, tapi sebenarnya itu menentukan omset kita. Gitu. Saya pernah nyuci di tempat salah satu cucian. Saya sampai goda dada, ini sudah cuci belum? Kenapa? Karena di pintu tuh masih kotor coklat. Saya bilang, mas tolong ini dong. Gitu kan. Orangnya nggak mau datang lagi. Sudah jengkel hati gitu kan. Saya panggil lagi yang lain, mas ini tolong dong, ini masih kotor apa gitu kan. Nah, hal-hal yang sepele gitu itu menentukan apakah pelanggan mau datang lagi atau tidak. Makanya mumpung Anda masih 4 bulan, pikirkan strategi secara kualitas, pikirkan strategi pemasarannya. Sekalipun tempat kita kurang strategis, pastikan orang-orang kita bisa melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang terbaik. Ya, pelayanan yang terbaik. Kalau itu sudah muncul, tinggal bangun hubungan saja. Cepat atau lambat akan meningkat. Sayang sekali Pak, waktu juga memisahkan. Mungkin secara cepat ada yang mau disampaikan buat pemirsa yang ada di rumah dari Ibu Rita. Ya, saat ini permasalahan apapun yang sedang Anda hadapi, Anda harus ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia selalu setia dan Dia selalu siap untuk menolong Anda. Ya, dari Pak Susilo. Saya cuma ingin menyampaikan salah satu rahasia untuk kita bisa bertindak dengan benar adalah memiliki kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang benar membuat kita mudah untuk bersyukur. Bersyukur. Semua orang akan senang dan orang yang suka bersyukur. Terima kasih buat narasumber pada malam hari ini, luar biasa. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang setia menyaksikan siaran ini. Dan kami mohon maaf karena tidak semua SMS kami bacakan berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi secara langsung melalui telepon di nomor yang sama di 0819 081777771. Ya, layanan yang diberikan Nyolef gratis. Nah, pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat kemarin dengan tema yang luar biasa. Pemirsa bisa bergabung melalui Facebook di nama Nyolef spasi Batam TV. Ya, pemirsa. Terima kasih banyak. Saksikan terus siaran Nyolef setiap hari Jumat pukul 11 malam. Hanya di stasiun TV kesayangan kita semua. Hanya di Batam TV. New Life. Thank you. Siapa saja yang berisiko terkena diabetes? Anda yang memiliki riwayat keluarga pengidap diabetes. Anda yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi kandungan gula dan minyak. Kelebihan berat badan, kurang beristirahat. Anda yang kurang bergerak atau kurang berolahraga.